Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kudu Sopan. Nah, kali ini seperti janji saya kemarin, saya akan mereview tentang kandang kambing atau kandang domba Garut yang telah saya buat kemarin. Ini untuk spesifikasinya panjang keseluruhan dari awal tiang ini sampai ke ujung itu 2,5 meter. Untuk tinggi kaki ke atas dari bawah itu 150 cm atau 1,5 meter, dan umpatan bawah ini yang terbuat dari beton itu setinggi 50 cm. Nah, selanjutnya adalah tiap ruang yang dipakai untuk tiap kambing itu berbeda. Saya di sini karena kebutuhan kambing saya yang paling pojok ini lebih paling panjang ya, paling lebar, yaitu 70 cm, yang ini 67, yang ini juga 67. Nah, itu sekilas dari kandang domba ini. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan dicantumkan ke video ukuran-ukurannya sama yang kayak kemarin kita upload video yang pembuatannya. Paling kemarin yang di video pembuatan itu tidak dijelaskan tentang pembikinan tempat pakan dan pintu belakang. Mudah ya, naikin ke atas. Di sini ada colokan keluar. Tinggal kita gunakan ini. Jadi si tadi yang kayu ini bawah itu dia masuk di sini, masuk tuh, terus ke bawah kan. Klik. Nah, ini udah ngancing kuat, insya Allah masuk plek dan kuat. Nah, ini untuk bahan area bawah ya. Area bawah itu saya bikin depan itu lebih tinggi daripada belakang. Ini depan sana lebih tinggi daripada belakang, jadi bisa ngerodot gitu istilahnya, mengalir ke sini kalau ada air hujan atau air kencing. Nah, tujuannya juga kita tidak di semen, ini langsung tanah, supaya air kencing ataupun kotoran-kotoran itu langsung menyerap ke tanah gitu ya. Jadi emang seperti ini itu tidak bau. Beda kalau misalkan sengaja kita semen, kita plester, kita semen, itu air kencingnya pasti bau kalau tidak dibersihkan setiap hari. Kalau seperti ini dengan ketinggian dari bawah ke lantai itu 75 cm, kata orang-orang yang sudah berpengalaman itu lebih bagus. Jadi aroma kotorannya itu tidak kecium ataupun tidak merusak kesehatan si dombanya. Jadi aman. Minimal katanya 75 cm. Terus saya bikin ini parit. Jadi supaya nanti kalau misalnya ngambil tinggal menggunakan serokan, masukin ke parit sini, dari ujung situ ke ujung nanti kita kumpulkan, terus masukin karung lewat parit menggunakan cangkul, lebih mudah. Tadi ada sedikit kesalahan ketika udah berbicara review dan ternyata mic-nya tidak nyala, jadi kita harus mengulang lagi. Oke, dari awal kita akan membahas tentang biaya. Berapa biaya yang saya gunakan untuk membuat kandang domba 3 ruang ini. Oke, untuk total keseluruhannya semua kandang yang udah jadi, termasuk bahan kayu, terus pretelan, kemarin saya beli gergaji besinya, beli semen buat ngecor umpakan, terus beli pasir, ada beli matabor dan lain-lain, itu totalnya 2.076.000. Jadi agak lumayan. Tapi kalau untuk bahan kayunya sendiri itu sebentar ya, kita total dulu. Sejutaan lebih lah untuk bahan kayunya. Nah, bahan kayunya ini juga saya nggak seluruhnya yang bagus. Jadi apa aja bahan yang saya pakai. Jadi kemarin saya mencari-cari di tempat toko bangunan, bukan toko bangunan, tempat kayu, penjualan kayu. Itu saya menggunakan beberapa jenis kayu disesuaikan dengan budget yang saya punya, yaitu karena mengakali supaya tidak membengkak biayanya ya.
Nah, yang pertama kita lihat ini adalah tiang dari dinding yang panjangnya 150 cm. Saya gunakan itu kayu gunung ya, kayu apa ya istilahnya, kemarin bilangnya sih kayu radik, tapi cuma nggak tahu saya pohonnya kayak apa. Itu lumayan cukup keras, kualitasnya cukup bagus, jadi sepertinya cocok buat kandang domba yang sering nyeruduk gitu ya, sering adu. Lalu ini panjangnya 150 cm, jadi kemarin saya membeli itu 4 batang balok kayu yang ukurannya 10 kali 10 dengan panjang 3 meter, jadi bisa langsung dibagi dua. Jadi 1,5 meter 1,5 meter. Kalau misalkan beli kebutuhan cuma 1,5 meter tapi belinya yang 2 meter itu lebih boros ya, karena harus beli dua, jadi bisa beli 8 tiang. Jadi kemarin saya cuma beli 4 tiang, 3 tiang yang bagus dan 1 tiang yang ukuran 3 meter kali 10 kali 10 itu satu, yaitu kayu albiso. Kayu albiso itu terkenal lunak, jadi nggak terlalu keras dan tidak cocok sebenarnya untuk kandang domba. Nah, tapi saya gunakan. Kenapa? Saya digunakan itu di bagian belakang, bukan di depan. Kalau di depan wajib yang bagus. Bisa kita gunakan kayu jati ataupun kayu mahoni yang biasanya dipakai oleh orang-orang pembuat kandang kambing, kandang domba Garut ini. Saya gunakan kayu albiso itu di belakang, jadi tidak terlalu tubruk-tubrukan kalau belakang itu. Bagian depan wajib bagus. Nah, terus lagi ada tiang palang yang penyambung antara sekat ruang. Yang ini saya gunakan itu atas bawah itu sama, lebarnya sama. Seharusnya kemarin tidak sempat berpikir kalau yang diperlukan yang bagus itu cuman bawah. Tiang penyambung ini yang bawah itu harus harus bagus dan harus keras supaya ketika alas kandang itu sering dikencingi oleh si domba itu tidak mudah kelapuk. Dia harus bagus. Nah, sementara yang atasnya kandang ini seharusnya bisa diperkecil lagi ukurannya dan gunakan aja yang tidak terlalu bagus ya. Itu salah satu siasat untuk biaya tidak membengkak. Lalu kemudahan yang saya gunakan dengan sistem portable yang kayak gini adalah saat pembuatan kita tidak memerlukan cowakan-cowakan ke tiang utama yang 10 kali 10 tadi. Balok utama 10 kali 10 ini buat pemasangan papan depan yang ada cowakan lingkaran ini itu tidak perlu dicowak atau disebutnya tenon mortis gitu ya, tidak perlu. Ini saya menggunakan reng penghalang seperti kemarin dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita mau mencopot papan-papan ini dan mengeluarkan domba, itu bisa menggunakan sistem yang kayak gini. Jadi dimasukkan, klek masuk ke bawah, sama juga klek yang bawah juga masuknya dari sini masuk tuh, klekin ke bawah gitu. Jadi dia ngancing, di belakangnya dikasih reng juga, depan kasih reng. Jadi insya Allah itu kuat. Dipaku yang banyak sama di lem kayu dulu ya. Jadi kekuatannya nambah. Dan insya Allah kuat. Nah, untuk papannya sendiri kemarin saya beli itu yang ukuran 2 meter. Jadi butuh 3 papan yang ukurannya 2 meter. Papan yang bawah ini ukurannya 70 kali tebalnya 3 cm dan lebarnya itu tingginya itu sekitar 18 sampai 20. Ada yang 18 ada yang 20 kemarin belinya ya. Nah, itu ukuran 3 cm itu kalau lihat di orang-orang lain ada yang sampai 4 cm bahkan. Dan bahkan juga tiang baloknya ini ada yang menggunakan 12 kali 12. Itu emang sangat kokoh. Mungkin dombanya lebih besar ataupun kebutuhan mungkin ya, udah pengalamannya mereka bahwa itu kuat. Tapi saya juga mau uji coba ini, kandang domba saya ini bertahan berapa tahun, bisa bertahan berapa tahun. Semoga saja lebih dari setahun 2 tahun ya. Nah, itu biayanya udah tadi ya, itu sekitar biaya kayu itu sekitar 1 jutaan. Kalau biaya total itu 2.076.000. Terus papan yang saya gunakan ini buat dinding. Nah, ini yang merah-merah ini itu
tenon mortis yang di balok kayu yang 10x10. Ini tenon mortisnya paling cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja yang di setiap partisi dinding ini. Selanjutnya apa? Oh iya, review kelebihan dan kekurangan kandang portable yang saya bikin. Untuk kelebihannya dulu. Kelebihannya yang jelas itu portable, jadi bisa dibawa kemana-mana karena saya menggunakan sambungan ini antara ruang itu menggunakan skrup di tiang atau palangan yang besar ini. Nah, yang keduanya adalah papan depan dan pintu. Saya bilangnya pintu depan dan pintu belakang itu bisa bongkar pasang juga, lepas pasang gitu ya. Jadi kalau misalnya memasukkan dari belakang dan mengeluarkannya dari depan. Jadi si kandang itu lebar kandang, ruangannya kandang itu tidak perlu lebar-lebar, cukup 70 cm itu sudah cukup karena tidak memerlukan si domba itu muter balik. Kecuali kalau misalnya cuman halaman ataupun tempatnya sempit, itu halaman rumah kita sempit dan memaksa untuk salah satu saja bisa keluarnya, biasanya suka lewat depan gitu kan. Itu di belakang dipaten, terus si ruangan itu harus besar, jadi si domba bisa belok, bisa putar balik di situ. Itu biaya juga makin membengkak. Jadi saya maksudnya kalau misalnya kita lahannya luas, kita masukkan dari belakang dan kalau misalnya mengeluarkan itu dari depan. Itu kelebihan satunya ya, bisa dibongkar kemana-mana. Terus apa lagi? Oh iya, perawatan. Misalkan karena saya buat kan setiap ruang ini terpisah gitu ya, terpisah. Jadi tidak menjadi satu kesatuan. Terpisahnya ketika alas kandang yang kandang satu misalkan itu rusak, lapuk karena sering dikencingi, lapuk baka bambunya, itu kita hanya mengganti di ruangan tersebut, nggak perlu mengganti di ruangan yang lainnya. Tidak seperti yang kandang lama. Kalau kandang lama itu dari ujung ke ujung itu menggunakan satu jejer bambu yang sangat panjang. Jadi ujung ke ujung itu jadi satu. Jadi ketika rusak, misalnya lapuk di bagian kandang yang sebelah, atau kandang satu, itu harus membongkar semuanya ataupun hanya menimpa di dalam kandang tersebut. Jadi menurut saya malah lebih susah. Kadang suka malah jadi tumpang, jelek gitu ya. Jadi kalau misalkan kelebihan kandang domba portable yang saya buat kemarin itu, perawatannya lebih mudah. Apalagi oh iya, terus atap. Dengan kandang portable yang seperti ini, atap itu tidak perlu terlalu bagus. Dalam artian simple, tidak perlu terlalu kokoh gitu ya. Tidak harus terlalu kuat, itu sudah bisa. Misalkan kayak saya menggunakan bahan bambu lagi, itu sudah cukup. Berbeda dengan kandang yang menjadi satu dengan atapnya. Itu atapnya juga harus benar-benar kokoh dan tiang dari atas ke bawah itu juga harus benar-benar kokoh. Karena sifatnya domba Garut itu sering nyeruduk ya, temperamental kayaknya. Dia sering nabrak-nabrak depan, terus samping-samping, dinding-dinding samping itu cepat rusak. Dan harus kokoh juga atapnya. Jadi ketika ditobruk biasanya seluruh kandang itu ikut bergetar. Duer. Nah, kalau misalkan menggunakan atap genteng ataupun menggunakan atap dahon pada kandang-kandang biasa seperti ini, itu biasanya dahonnya kadang nyelorot ataupun kadang gentengnya nyelorot gitu. Kalau nyelorot terus jatuhin dombanya juga kan kasihan. Kalau asbes kadang paku-pakunya itu longgar. Itu pengalaman. Terus apa lagi ya? Itu kelebihannya. Untuk kekurangannya jelas itu lebih mahal daripada kandang biasa. Jelas lebih mahal. Oh ya, satu lagi kelebihan dari kandang domba portable yang saya bikin kayak gitu.
karena dindingnya rapat, jadi tidak terlalu kedinginan buat si domba, tapi juga cukup sejuk ya, karena atap yang saya gunakan memang dahon. Dahon itu terkenal dengan sejuk tapi murah bahannya. Jelas itu yang paling utama, murah. Itu murah bahannya ya. Kalau pakai genteng ataupun pakai asbes jadi jatuhnya mahal. Kalau dinginan itu genteng dingin, terus dahon juga dingin. Kalau asbes sama seng tuh panas, mahal. Apalagi bajaringan. Bajaringan juga dibilang dingin tapi tetap aja lebih dingin dahon sama genteng. Apalagi ya? Oh ya, tadi bisa kekurangannya sekarang. Kekurangannya itu bahan yang kita gunakan memang biayanya lebih mahal daripada membuat kandang yang konvensional seperti ini, yang biasa gitu ya. Jadi si carang-carang tanah teh apa namanya, papan-papannya dari depan belakang itu misalnya suka asal jadi, yang penting ke domba masuk. Tapi ketika punya uang terus ada bahan, memang lebih bagus kandang yang seperti model itu, yang baru kemarin yang saya buat, yang portable itu. Mau nggak portable juga, biasanya tipe kandang kayak gitu di tempat-tempat lain juga bisa gampang mudah dibongkar, bisa bongkar pasang. Cuman kalau kadang ada yang suka dipaku juga sih kalau mereka, jadi harus nyabut aku. Kalau kita ini di sini pure cuman menggunakan mur baut ukuran 14, kunci 14. Itu kan si depan memang bisa dibongkar semua, kalau misalnya mau mengeluarkan dari depan itu bisa. Kekurangannya lagi selain mahal, apa ya? Menurut saya pribadi, karena saya bikin sendiri, itu rumit. Karena baru pertama kali bikin ini, itu rumit ya, rumit. Memakan waktu yang cukup lama. Ketika kemarin lahiran anak itu di bulan Juni, dan ini selesai di bulan Agustus, jadi sebulan lebih pembuatannya. Karena leha-leha juga ya, kadang harus bikin pagi sampai siang jam 10, masuk anak dulu. Kurangannya itu mahal dan waktu pembuatannya yang cukup lama. Apalagi ya, dahon udah. Oke, nanti kalau yang buat list harga apa aja yang saya pakai dan bahan-bahannya yang totalnya 2 juta lebih itu nanti saya upload juga. Jadi cukup sekian sih ya tentang review bagaimana keadaan kandang, terus kekurangan dan kelebihannya, terus biayanya. Itu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat ya kalau teman-teman ada yang ingin membuat kandang seperti ini. Yang jelas kalau ingin murah itu ya bikin sendiri, asalkan ada alat-alatnya. Tapi kalau beli alat-alatnya juga, misalnya nggak punya apa-apa nih, kita ingin bikin sendiri dan ingin punya alat-alatnya juga, jatuhnya lebih mahal. Yang jelas harus punya alat-alatnya. Kalau orang tukang kayu itu biasanya menggunakan alat manual, cuman gergaji, pahat, palu, itu udah bisa. Tapi kalau saya nggak. Kalau cuman mengandalkan tools manual, itu mungkin lebih dari 2 bulan saya membikinnya ya. Oke, jadi cukup sekian sih lah. Kita sudahi aja tentang video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.